Di suatu tempat yang sangat dingin, ya, di Antartika, tempat yang hampir tidak ada kehidupan manusia di sana. Cuma ada 1.000 sampai 4.000 ilmuwan dan turis yang mengunjungi tempat itu selama setahunnya. Di sana tinggallah spesies burung laut yang tidak bisa terbang, jenis burung yang mampu menahan dinginnya suhu di Antartika. Kali ini kita akan membahas hewan yang sangat identik dengan Antartika. Apalagi kalau bukan penguin. Hewan yang sangat indah dan unik bisa membuat manusia rela pergi jauh ke Antartika untuk melihat keindahannya. Penguin atau Ordo Sphenisciformes atau famili Spheniscidae adalah hewan semi-akuatik, jenis burung laut yang tidak bisa terbang, dan secara umum hidup di belahan bumi selatan. Kali ini kita hanya membahas penguin yang hidup di Antartika saja. Karena ada beberapa jenis penguin yang tinggal di daerah beriklim tropis. Seperti, penguin Afrika, yang habitatnya asli Afrika. Selanjutnya ada penguin Magellanik. Penguin ini tersebar di kawasan pantai Amerika Selatan hingga Brazil Utara. Setelah itu ada penguin macaroni, nama yang sangat unik tapi dalam bahasa ilmiah disebut Eudiptes chrysolopus. Penguin jenis ini memiliki jumlah spesies terbanyak daripada lainnya. Jumlahnya mencapai 24 juta ekor di 260 koloni. Ini didukung dengan habitatnya yang luas, mulai dari Amerika Selatan, Australia, Antartika, hingga Pulau Marion. Dan yang terakhir ada penguin Galapagos atau Spheniscus mendiculus, spesies penguin paling langka sekarang. Karena populasinya yang belum pulih hingga sekarang, jenis ini biasanya tinggal di bibir pantai Afrika. Apakah kalian tahu beberapa jenis penguin tadi sebelumnya? Penguin sudah ada sekitar 60 juta tahun yang lalu. Penguin tertua yang berhasil dilacak berasal dari 61 juta tahun yang lalu dari Selandia Baru. Namanya Waimanu Maneringi. Ia hidup sekitar 5 juta tahun setelah dinosaurus punah. Penguin purba juga berukuran jauh lebih besar dibandingkan yang hidup sekarang. Spesies penguin Kumimanu biceae, yang hidup sekitar 55 sampai 60 juta tahun yang lalu, memiliki tinggi mencapai 1,8 meter. Penguin terbesar yang saat ini masih hidup adalah penguin kaisar, hanya setinggi 1 meter. Evolusi penguin sangat dipengaruhi perubahan suhu, yaitu perpindahan dari dingin ke hangat, dan perubahan arus laut. Tim peneliti memperkirakan populasi setiap spesies penguin berubah selama 250.000 tahun terakhir. Berdasarkan tanda-tanda yang terlihat pada genom hewan tersebut. Penguin memiliki tulang sayap yang datar dan keras. Bulu di bagian tersebut juga mendukung perubahan dari sayap menjadi sirip. Struktur tulang penguin juga memiliki lebih sedikit ruang untuk udara. Ukuran tulang tebal yang bisa meningkatkan kemampuan menyelam mereka. Dan menyimpan oksigen di otot sehingga mereka bisa menyelam dalam waktu yang lama. Tubuh penguin sangat sesuai untuk berenang dan hidup di air. Karena penguin menghabiskan 70% hidup mereka di air, dan 30% di darat. Sayapnya digunakan untuk dayung saat di air, dan di daratan penguin menggunakan ekor dan sayapnya untuk menjaga keseimbangan ketika berjalan. Penguin mampu berenang dengan kecepatan 6 hingga 12 km per jam, bahkan pernah tercatat hingga 27 km per jam. Penguin yang berukuran kecil biasanya menyelam selama 1 hingga 2 menit dari permukaan air untuk menangkap makanan. Penguin yang berukuran lebih besar, yaitu penguin kaisar bisa menyelam lebih dalam hingga 565 meter selama 20 menit. Yang mereka cari umumnya adalah krill atau sejenis udang, ikan, cumi-cumi, dan hewan air lainnya yang tertangkap ketika berenang di laut dengan paruhnya. Penguin dapat meminum air laut. Karena kelenjar supraorbital pada tubuhnya menyaring kelebihan garam laut dari aliran darah. Garam ini lalu dikeluarkan dalam bentuk cairan lewat saluran pernapasan penguin.
untuk mengelabuhi mangsa dan predator saat berburu. Setiap penguin memiliki warna putih di sebelah dalam tubuhnya dan warna gelap atau biasanya hitam di sebelah luar tubuh. Hal ini berguna untuk kamuflase dari hewan pemangsa seperti singa laut dari dalam air akan sulit untuk melihat penguin. Karena perutnya yang berwarna putih bercampur dengan pantulan permukaan air laut. Sedangkan permukaan gelap pada punggungnya juga menyamarkan penguin dari pandangan hewan pemangsa di atas air. Setiap masuk musim berkembang biak, masing-masing spesies penguin memiliki aktivitas yang berbeda-beda lamanya. Maksudnya di sini adalah, jarak antara perkawinan pertama dan selanjutnya berbeda-beda setiap penguin. Jenis spesies yang paling menonjol adalah jenis penguin raja, atau king penguin dan penguin kaisar, atau emperor penguin. Penguin raja memiliki siklus berkembang biak selama 14 hingga 16 bulan dan menjadikannya siklus terpanjang di antara semua spesies penguin. Sedangkan penguin kaisar berkembang biak setiap tahun selama musim dingin di Antartika sekitar bulan Juni hingga Agustus. Saat musim berkembang biak, penguin jantan akan datang ke sebuah koloni, atau koloni tempat mereka dilahirkan. Di tempat ini mereka akan berusaha menarik penguin betina untuk menjadi pasangan mereka. Berbagai cara dilakukan oleh penguin jantan untuk menarik perhatian lawan jenisnya, seperti membungkukkan kepala, mengayunkan kepala, hingga berjalan dengan cara yang mengesankan. Setelah pasangan penguin sepakat untuk berkembang biak, lebih tepatnya terpikat, mereka akan melakukan proses kawin dan menghasilkan telur. Langkah selanjutnya dari proses reproduksi penguin adalah membuat sarang. Penguin jantan akan membantu membangun sarang di daratan atau di atas es. Biasanya mereka membuat sarang dari batu kerikil yang diatur dengan rapi. Hal ini bertujuan untuk melindungi telur dari suhu dingin dan gangguan hewan pemangsa. Proses mengerami telur pada penguin juga cukup unik. Bahkan berbeda dengan hewan lainnya. Penguin yang mengerami telur adalah penguin jantan, sedangkan penguin betina menyusuri laut untuk mencari makan. Penguin jantan tidak dapat pergi dan makan karena ada telur di kakinya. Kedua pasangan penguin ini akan berkumpul bersama agar tetap hangat. Telur biasanya membutuhkan waktu 75 hingga 90 hari untuk menetas. Saat telur menetas, penguin jantan telah berpuasa selama mengerami telur. Ia mengandalkan lemak tubuh yang disimpan selama musim panas. Anak-anak penguin sangat kecil saat menetas dengan berat sekitar 150 hingga 200 gram. Saat mereka lahir, mereka hanya memiliki lapisan bulu yang sangat tipis. Mereka memerlukan waktu 50 hari untuk mengembangkan kemampuan mengatur suhu tubuh, agar dapat menyesuaikan dengan keadaan sekitarnya. Reproduksi penguin adalah sebuah cerita menarik. Mereka memperlihatkan tentang dedikasi, kesetiaan, dan adaptasi luar biasa dari spesies ini dalam menjaga kelangsungan hidup mereka dan keturunannya. Selain itu, sedihnya penguin kaisar resmi menjadi satwa terancam punah akibat perubahan iklim yang melanda bumi. Sebuah studi yang diterbitkan tahun lalu menjelaskan potensi ancaman kelangsungan hidup penguin kaisar. Studi ini menemukan hingga 70% koloni penguin kaisar di Antartika dapat punah pada 2050. Jika tingkat kehilangan es laut saat ini terus berlanjut. Dalam skenario terburuk, 98% koloni bahkan dapat menghilang pada tahun 2100. Membuat spesies penguin terbesar di bumi ini tidak dapat pulih kembali. Oleh karena itu, ayo jaga alam kita, supaya hewan dan tumbuhan tetap bisa hidup nyaman. Dan itulah akhir dari video ini, semoga dapat menambah wawasan kalian. Terima kasih telah menonton sampai selesai, sampai bertemu lagi di video selanjutnya.